Karena mungkin mereka pikirnya kita kan di kampus IT, ya udah kita bahas IT aja gitu kan. Nah, terus pas masuk di KBKM, ketemulah sama teman-teman yang juga ternyata satu visi misi nih gitu kan. Suka juga sama kebudayaan. Akhirnya oh ya udah asik nih gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol di situ dan seru. Punya tempat diskusi baru nih. Sebetulnya kalau mau kita bilang dipersingkat kalimat singkatnya adalah idenya adalah bukan memberi ruang, ya mengajak anak muda untuk juga ikut pemajuan kebudayaan, membangun kebudayaan. Apa kabar Sobat Budaya? Siapkan sedikit waktu dan simak cerita-cerita seru kaum muda bersama saya Hafiz Riyadi, Berto Tukan, dan Septi Pridayani. Jangan lupa bahagia ya! Kak Berto, nah gimana nih? Masih minum dulu? Oke ya. Oke, nah ini Kak Berto dan juga Kak Septi nih. Tadi kan kita sudah menjelaskan atau mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Berto, Kak Septi bagaimana perjalanan dari 2019 hingga 2021 kemarin lah ya, kita bisa bilang lah. Nah, ini 2022 ini. Nah, ini kan pelaksanaannya kan baru saja dilaksanakan nih ya di kawasan Cagar Budaya Borobudur loh teman-teman ataupun sobat budaya yang ada di rumah. Nah ini bagaimana sih sebetulnya kesan pelaksanaannya, bagaimana kesan-kesannya dari Kak Berto dan juga Kak Septi. Boleh dijelaskan dari Kak Berto dulu ya Kak Septi ya? Boleh. Nah mungkin sebelum kesan, aku pengen cerita perbedaan kali ya. Oke, nah bedanya dengan yang masa 2021 ya. 2021 dan 2020. Tahun sebelumnya. Oke. Jadi kalau di tahun sebelumnya kan selalu ada open call buat peserta gitu kan. Sedangkan di tahun 2022 itu, tahun ini kita KBKM tidak membuka open call untuk peserta baru. Oh, berarti ini adalah peserta-peserta yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya. Jadi kan kita udah lihat nih, udah 2019, 2020, 2021 kan 3 tuh dengan jumlah yang lumayan sebetulnya. Nah sekarang teman-teman yang sudah belajar, sudah berinteraksi segala macam, udah bikin project yang di tahun-tahun sebelumnya, kita tantang untuk gimana nih kalau sebelumnya kan mereka tahun 2021 tadi yang Septi juga sempat cerita ya sebelumnya tuh, mereka kan bicara tentang daerah masing-masing gitu loh. Nah di tahun ini kita mau nantang ide yang kemarin itu, ide-ide teman-teman yang sebelumnya itu, bisa nggak ini diaplikasikan di sebuah wilayah yang teman-teman mungkin belum familiar selama ini gitu. Jadi kita kumpulkan, teman-teman KBKM dikumpulkan yang alumni segala macam, dicek lagi program-program atau ide-ide mereka yang cocok dengan desa-desa di Kecamatan Borobudur tepatnya di sekitaran inilah selingkaran kawasan Candi itulah. Radius dari si Borobudur tersebut dari Cagar Budaya itu ya. Oke. Jadi teman-teman itu di wawancara, diseleksi lagi, lalu mereka dikirim lah istilahnya mungkin gitu ya, didelegasikan untuk tinggal di 6 desa di kawasan Candi Borobudur itu gitu. Ada 6 desa ya? Ada 6 desa yang terpilih itu ya. Nah tapi mereka nggak sendirian nih. Tapi beserta? Mereka akan mereka harus dan sudah terjadi ya, berkolaborasi dengan pemuda-pemuda desa di situ. Jadi teman-teman KBKM yang dari beragam wilayah ini ke Borobudur dan kerja, belajar, hidup bahkan bersama pemuda berarti desa. Berarti si peserta-peserta ini dikirim ke satu daerah dan mereka stay sebulan. Oh, nggak balik-balik tuh. Begitu, Kak Septi? Iya benar, kita stay sebulan kemarin. Nah terus ngapain aja itu? Nah itu tanya deh. Bentar ya Kak Berto ya. Aku penasaran sama dia. Saking penasaran jadi apa ya Kak Berto lupa nih. Itu ngapain aja Kak Septi di sana? Kalau tadi kata Kak Berto kan untuk menjawab tantangan ya. Kita di situ adalah menjawab tantangan tadi di sana tuh. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita nyari tim, kita kan kemarin di tahun-tahun sebelumnya. Sebulan beneran sebulan di. Sebulan. Waktu itu di desa mana? Aku desa Sambeng kebetulan dapatnya. Oke. Nah itu ngapain aja di desa Sambeng itu ngapain aja? Kalau kemarin itu jadi kan ada mentornya juga nih per desa. Jadi dari mentor itu. Oh mentornya juga ikut sebulan tuh? Enggak sebulan. Jadi kayak mentoringnya enggak full sebulan. Tapi kalau datang ke lokasi terus monitoring. Oh minta report lah ya. Ini ngapain aja nih pesertanya gitu. Udah jauh ya online gitu?
Iya, ada sesi juga mereka ke sana langsung gitu, Mas. Oh, Nah, oke. terus Kak Berto nggak ikutan waktu itu? Ikut juga sih, cuma kebetulan enggak bagian yang langsung ke bagian desa yang itu. langsung turun ke lapangan. Oke, nah terus silakan. ya jadi waktu itu kita dapat, kalau aku kan Sambeng kebetulan dapat desanya. Nah di Sambeng itu dapat keyword dari mentornya itu emping telo sama packaging. Emping telo sama packagingnya. Nah, Oke. itu kan sebuah tantangan kan, gimana caranya kita buat tadi inovasi dari emping telo sama packaging tadi. Nah kodenya adalah rebranding waktu itu. Akhirnya kita terjun ke desa, kita coba lihat dulu potensi desanya ada apa aja nih. Bener ke emping telo. Nah, emping telo tuh jadi saran utama dulu sama kita. Telo itu kan ubi ya kalau nggak salah. Kentang. Kentang ya? Telo itu kentang. Telo kalau di Jawa Tengah itu ubi. singkong. Iya, tuh. Singkong. Nah, terus? Jadi emang di situ tuh menghasilkan banyak banget singkong. Hampir di semua desa Borobudur tuh singkong tuh banyak banget. Cuman utamanya kalau emping telo itu banyak juga di Sambeng tadi. Gitu. Ya kan kita kan belum tahu nih pembuatannya kayak gimana, terus kehidupan masyarakat buat bikin empingnya itu gimana. Ya udah kita terjun ke desa, terus kita coba buat riset dulu gimana sih cara pembuatan empingnya, kenapa sih masyarakat desa bikin emping gitu kan. Kita cari tahu, habis itu kita coba riset pasar. Harga emping di pasar itu berapa sih gitu. Kita keliling emping yang waktu sudah itu. jadinya berarti ya sudah. Yang mentahnya. Oh, yang itu. mentahnya, oke. Kita dua sih, cari yang mentahnya sama yang matangnya. Kebetulan warga desa itu jualnya yang mentahnya waktu itu. Oh, masih Mbak. Ya setengah jadi lah ya, barang Iya. setengah jadi. Oke. Jadi dari warga desa itu lebih ke arah sistemnya itu bisnis to bisnis. B2B. Oke. Jadi kayak ada yang pengepulnya terus dijual lagi kayak gitu. Nah, habis itu kita juga riset, kita tanya harga yang dijual tuh biasanya berapa, terus mereka singkongnya itu kan ada yang dapat dari desa, ada juga yang dapat dari dibeli, karena kalau lagi permintaan tinggi mereka beli singkongnya gitu kan. Pas kita lihat, oh Dani udah dapat nih riset-risetnya. Akhirnya kita juga cari tahu ini kenapa sih warga desa itu bikin emping telo. Nah itu kan juga karena tadi banyaknya. Tadi nama daerahnya apa kalau boleh tahu? Sambeng. Sambeng. Desa Sambeng. Nah itu dengar-dengar tadi kata Kak Berto ada beberapa daerah, iya. ada 6 daerah ya. Ada 6 desa. daerah. Nah itu apa aja tuh kalau boleh tahu? Pertama Sambeng tentunya tempat aku, terus ada Tuksongo, itu Tuksongo. base campnya. Oke. Tuksongo. Oh Tuksongo itu justru base camp ya? Kita base campnya di Tuksongo, terus ada Giri Tengah, Gili Tengah, Karanganyar, Karanganyar, Kebonsari, Bonsari. sama Bumi Harjo. Ada 6 desa. Dan itu setiap desa beda-beda tuh itu risetnya dan atau mungkin produknya yang Iya. akan dibantu oleh bersama teman-teman yang ada di desa tersebut. Beda-beda, tergantung dari potensi yang ada di desanya. Ada yang gerabah, ada yang bambu, ada yang dolanan, dan lain sebagainya, banyak-banyak. Tantangannya pun beda-beda. Ada yang rebranding, ada yang menciptakan inovasi baru, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau misalkan kamu bisa ceritain nggak, ini kan berdasarkan dari teman-teman nih, siapa tahu dengar-dengar kabar dari teman-teman desa sebelah, atau mungkin yang tadi, yang 5 sisanya gitu kan, 5 sisa dari desa tersebut. Apa aja sih yang biasa dilakukan oleh mereka juga? Mungkin ada, kalau tadi kan kamu kan yang tentang Sambeng tadi ya, tentang singkong gitu kan, atau packagingnya. Nah, mungkin kalau misalkan di desa-desa lain tuh apa yang dilakukan? Kalau mungkin mereka juga ada pembuatan travel pattern gitu dari potensi yang ada. Terus ada juga bikin digitalisasi itu apa Mas Berto namanya? Digitalisasi itu ya, Pasar lokal kayak Bukan. lokal pasar yang gitu. kayak pakai kacamata itu loh. VR. VR. Kayak gitu. Oke. Itu di Tuksongo dia memanfaatkan situs Dipan, gimana caranya situs Dipan yang baru temukan itu di-upin lagi pakai tadi VR tadi. Kayak gitu. Itu di Tuksongo. Kalau misalkan di Kebonsari itu ada bambu, mereka inovasiin pengemasannya pakai teknik yang terbaru gitu-gitu. Bambunya maksudnya dipotong-potong dijual atau mungkin dikreasikan menjadi satu produk baru mereka karyakan atau mereka baru jual ke customer. Kalau di Kebonsari mereka fokusnya di piring. Jadi bambu tadi itu dibikin piring terus pakai teknik Kotling kalau nggak salah itu. Teknik mereka itu teknik terbaru. Jadi di masyarakat itu ada tekniknya juga, cuman belum dilapisi itu tadi. Segitu detailnya berarti Kak Berto ya untuk peserta-peserta dari KBKM ini bisa ke masyarakat, akhirnya membantu masyarakat untuk memajukan daerahnya tersebut ya. Dan potensinya. Iya, dan itu dia, dan interaksinya itu sangat kuat sekali. Iya, gitu kan. terus Mas Hafiz juga mungkin tadi aku lupa apa tuh? satu hal gitu. Jadi di tahun ini kan kebetulan bersamaan dengan Indonesia sebagai tuan rumah G20. Jadi sebetulnya ada hubungannya sama apa tuh? KBKM ini gitu. Oke. Jadi kan
Indonesia tuan rumah G20, terus ada satu bidang kan kebudayaan. Betul. Nah, kebudayaan itu kebetulan juga di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kan yang menjadi hostnya. Nah, jadi si KBKM ini juga menjadi bagian rangkaian untuk kegiatan menuju pertemuan menteri-menteri kebudayaan waktu itu sebetulnya. Yang seanggota dari G20 itu ya, para anggota dari G20. Ya, jadi Oke. kita istilahnya KBKM ini termasuk dalam rumpun kegiatan untuk penguatan kawasan cagar budaya lah. Makanya itu kenapa teman-teman KBKM diminta untuk tinggal sebulan di kawasan Candi Borobudur tadi. Nah, terus juga tadi kan kolaborasi sama pemuda desa tuh. Betul. Sebetulnya ada juga kolaborator lain nih, yaitu ada kolaborator Yang dari berhubungan dengan G20 tadi. Berarti kalau ngomongin G20 kan pasti internasional. Iya benar, Gitu benar. Jadi tahun ini sih Indonesia di Ditjenbud juga, itu kan ada program residensi G20. Oke, itu adalah apa namanya orang-orang yang anak muda yang dari luar negeri. Dari luar negeri ke sini. Oh, untuk kita undang, Kita undang ke sini, dalam hal ini ke Borobudur juga. Dan tetapi karena memang mungkin situasi sekarang kita tahu ya, Mas ya, keadaannya kan enggak berpergian segala macam kan enggak gampang untuk semua negara. Dan juga mungkin waktu dan lain sebagainya. Ada, kalau nggak salah tuh ada 3 peserta. Yang dari teman-teman residensi dari negara-negara G20 ini 3 peserta. 2 itu dari Italia kalau nggak salah. 2 dari Italia. Dan 1 dari Meksiko. Tapi kalau teman-teman KBKM itu sebulan, mereka kayaknya nggak sebulan apa sebulan ya? Tetap sebulan. Oh, sebulan juga ya? Sebulan juga. Nah, Dan mereka gabung sama Septi. Maksudnya misalkan teman-teman delegasi ini gabung dengan teman-teman yang dari KBKM yang di 6 desa tersebut. Iya Mas, jadi kan mereka kan dari yang teman-teman WNA itu ada 3 orang, dari Italia sama Meksiko, yang 3 orang ini. Nah, berjalannya waktu kita lagi di desa, mereka juga muter. Jadi ke 6 desa itu mereka muter. Yang mereka lakukan apa? Dia melihat proyek yang kita lakukan ada relevansinya nggak sama yang mereka mau buat juga. Nah, mereka itu disuruh milih 1 orang milih 2 gitu. Proyeknya untuk mereka. Apakah mereka ikut membantu juga atau mereka ikut turut serta? Gini loh, maksud aku interaksinya dengan teman-teman KBKM nih ya, kayak tadi peserta dari kayak Kak Septi ini, apakah mereka diajak ikut turun nih ke lapangan untuk yang namanya kayak kamu kan tadi kan packagingnya, membuat packagingnya, mensurvei bagaimana si singkong tersebut dari bahan mentah sampai akhirnya menjadi siap saji. Nah itu apakah mereka juga ikut serta? Nah kalau untuk teman-teman WNA tadi itu yang dari Meksiko sama Italia itu kan mereka muter ya. Jadi mereka nggak intens banget dari awal sampai akhir enggak. Tapi mereka kayak misalkan kayak jadi mereka 3 orang itu di rolling untuk ke desa A, desa B, desa C, seperti itu gitu ya. Mengalami semua lah kira-kira mengalami gitu. semua berartinya. Karena mereka juga punya keahlian mereka masing-masing. Ada yang emang belutnya di seni, ada yang di tari gitu, ada yang emang di inovasi tadi. Dan mereka stay nginep di desa-desa tertentu itu? Kita di base camp itu tadi. Oh, yang di satu kota itu, satu desa tadi, itu, Tusong itu. Ada base campnya di situ juga. Seru banget gitu. sih. Dan mereka juga punya pengalaman jadinya ya, KBRT. Jadi nggak cuma mereka doang punya pengalaman, tapi kita juga sharing. Kayak contohnya kemarin kita kan ngebahas soal packaging. Nah, kebetulan kita kan udah jadi nih desain packagingnya. Kita sharing sama, kebetulan aku bukan cuma packaging kemarin, travel pattern juga. Tapi kemasannya lebih unik. Apa tuh? Travel patternnya. Jadi kita rebranding pakai maskot. Jadi nggak cuman wilayah-wilayah yang keren doang yang punya maskot nih, tapi di desa juga perlu identitas berupa maskot tadi. Iya, supaya teman-teman dari mancanegara tuh tahu ya bahwa Indonesia tuh luas ya, Iya begitu. Nah, waktu itu kita kan udah cerita segala macam. Nah, ditunjukin lah Marta kalau desainnya yang seperti ini bagaimana gitu. Terus Marta bilang menjadi kayak second opinion lah ya. Iya. Marta bilang kalau untuk internasional mungkin kalau kayak gini kelihatannya bukan kayak minuman kesehatan atau bukan kayak ini tapi malah gini. Coba kamu dari segi warnanya aja dirubah. Jadi kayak kita tuh sharing sudut pandang yang lain lah ya. Jadi kita nggak cuma sudut pandang lokal tapi internasional juga. Begitu pula travel pattern-nya tadi. Kalau Marta bilang kalau travel pattern itu kita harus ada ininya terus dikasih tahu di awalnya segala macam gitu-gitu. Jadi Marta ngasih tahu kita. Jadi yang tadi kita udah bikin nih, oh iya ternyata nggak cuma warga lokal aja yang harus kita perhatikan. Kita juga harus siap untuk internasional, ngajakin warga desa untuk siap ada wisatawan dari luar gitu.
ya udah akhirnya kita buat juga gitu. Jadi kayak sama-sama kolaborasi gitu sih. Iya, jadi tapi ya mencari second opinion dari teman-teman yang mungkin sudut pandang kita nih sebagai warga lokal atau warga Indonesia ya, sudut pandangnya ya A. Ternyata dari teman-teman yang dari internasional ini, kayaknya kayak begini nggak bagus deh kalau buat internasional deh. Tapi boleh nggak sih coba dikolaborasikan atau misalnya diedit sedikit atau mungkin dikreasikan kembali untuk bisa masuk ke dunia internasional gitu ya. Jadi Mas Hafiz mungkin nambah dikit ya. Boleh. Dari cerita ini kan sebetulnya memang kejaran dari KBKM tahun ini juga memang kalau hasil karya seperti apa, ya itu seperti tadi yang diceritain. Tetapi sebetulnya kan juga kita juga mengejar supaya bagaimana gotong royong ini itu terjadi tuh juga negara-negara G20 ini bergotong royong gitu loh. Nah ceritanya seperti tadi Septi bilang itu gitu. Jadi teman-teman dari luar juga datang gotong royong sama teman-teman KBKM yang katakanlah itu pemuda dari Indonesia gitu ya. Terus berkolaborasi lagi dengan tadi teman-teman yang pemuda di desa itu sendiri gitu. Jadi gotong royong yang jadi apa yang kita bicarakan selama ini tuh bukti nyata tuh kita upayakan nih di dalam kerja-kerja KBKM sebetulnya gitu. Terus yang juga mungkin saya lupa cerita, sebetulnya di hari-hari terakhir KBKM itu kan sebetulnya teman-teman KBKM tuh sempat memamerkan juga karyanya di depan para delegasi negara-negara G20 yang datang untuk meeting G20-nya itu, G20 kebudayaan itu. Jadi ada acara sarasehan yang para peserta G20 itu datang melihat seperti apa hasil kolaborasi dan juga ngobrol-ngobrol sebetulnya sama teman-teman KBKM itu. Jadi istilahnya pada saat acara sarasehan di G20 itu tuh semua delegasi-delegasi yang berkumpul di Cagar Budaya Borobudur ini akhirnya dipamerkan lah nih hasil-hasil dari teman-teman ataupun sobat budaya dari si KBKM ini gitu ya yang sudah 1 bulan ini ya. Ya, berkolaborasi. Jadi ada satu acara sarasehan lebih ke gathering sebetulnya gitu. Terus makan malam, terus di situ teman-teman KBKM juga cerita, barang-barang hasil karyanya juga dipamerin. Terus para peserta itu keliling-keliling, nanya-nanya segala macam. Jadi bukan saya yang ditanya ini, pasti mereka. Iya, nah itu gimana tuh? Pendapat mereka tentang tiba-tiba dipamerkanlah atau ditunjukkanlah karya-karya dari sobat budaya KBKM ini. Apa pendapat mereka? Kan kebetulan untuk yang tadi dipamerin itu kan peserta G20-nya, berarti dari menteri-menteri luar negeri kan ya. Itu tuh mereka awalnya pasti yang dilewatin pertama itu stand-nya KBKM nih, karena kebetulan ada di yang utama. Nah, di situ agak lama, terus kayak mereka tanya ini apa gitu kan. Kemarin itu di situ kita emang fokusnya gimana reaksinya mereka gimana? Ya, lumayan tertarik gitu, apalagi pas makan pink telo tadi. Mungkin emang karena rasanya juga akrab di mereka bilang ini singkong ya gitu ya. Ini telo ya gitu. Kita bilang kalau itu telo, kalau misalkan kalau misalkan bahasa Inggrisnya cassava, tapi kalau kita di sini bilangnya telo gitu. Kita kasih tahu juga ke peserta G20-nya tadi kayak gitu. Itu ini macam-macam ya, ada yang jamu, ada yang madu, nah, ada apalagi yang nyobain jamu tuh kan. Mereka kayaknya nggak seumur-umur kayak nggak pernah nyobain jamu tuh kan. Ya yang apa sih nyobain jamu tuh ada yang ngerasa ini enak gitu, padahal teman-teman beberapa tuh ada yang ngerasa itu nggak enak gitu. Ya pasti ini pahit banget gitu. Rasanya beda, soalnya emang jamunya tuh khas desa situ juga. Jadi beda, nggak mungkin mengkudu itu dijadiin minuman kesehatan kan pahit. Tapi enggak, dia itu nggak pahit. Warga desa tuh bikinnya nggak pahit di desa Sambeng itu, kayak gitu. Namanya rujak semela. Rujak semela. Iya, itu kalau di desa Sambeng. Itu dari Mengkudu. Nah, pas dicobain sama mereka kan yang lain pada nggak berani nyobain kayak dari Mengkudu. Nah, ada menteri luar negeri kita suruh cobain tuh, kita bilang tawarin, dicobain sama mereka, katanya enak gitu. Berarti kan sebenarnya itu udah punya. Tapi nggak peres ya kayak dia, mereka kenal peres nggak sih? Nggak lah ya. Enggak. Soalnya gini, kalau misalkan nggak sesuai sama lidah mereka, Mas, mereka kayaknya ekspresinya beda. Oh gitu. Nah, tapi ekspresinya gimana tuh? Gitu. Jadi kayak misalkan merasa gitu kan, oh ya thank you. Pokoknya udah kayak ngerasa kalau nggak cocok lidah mereka, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kayak telo tadi tuh itu agak sedikit ngunyem terus gitu kan. Luar biasa loh nih teman-teman ataupun sobat budaya dari KBKM ini ya, Kak. Enggak ini sebulan di sana tuh langsung jadi gitu loh. Iya, makanya sebulan di sana istilahnya meriung bareng sama warga lokal dan juga teman-teman dari yang tadi Marta, terus siapa aja tadi namanya yang Marta, dari Eva sama Francisca. Marta, Eva, Mas Francisca itu ya akhirnya mereka nge-blend baru menciptakan satu produk yang
bisa dicoba oleh delegasi-delegasi dari G20. Nah itu kan tadi kan sudah seputaran kegiatan-kegiatan pada saat 2022 ini. Nah sebetulnya dari sosok dari kacamata dari seorang mentor KBKM nih, Kak Berto nih. Nah sebetulnya pengen seperti apa lagi sih ke depannya KBKM ini? Nah jadi memang tadi kan udah 3 tahun, terus ini kita menantang teman-teman yang sebelumnya mengikuti untuk berkolaborasi di desa gitu kan. Dan memang udah mulai ada obrolan ya di antara di KBKM sendiri, panitia gitu, memang kedepannya akan bercoba menginovasi baru lagi lah. Dan kebetulan karena ada program Merdeka Belajar juga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini, jadi KBKM, karena sebetulnya KBKM yang diprakarsai sebelumnya ini sebenarnya cocok sekali gitu dengan program ini gitu. Yang mana memang melakukan sesuatu, ilmu yang didapatkan itu diterapkan dan langsung menciptakan sesuatu yang baru gitu, inovasi-inovasi baru. Jadi kedepannya akan dicoba untuk masuk ke dalam program Merdeka Belajar ini, khususnya ke MSIB gitu. Magang studi independen bersertifikat. Jadi istilah MSIB. Magang studi independen bersertifikat. Jadi, nah sebelumnya KBKM sebelumnya itu kan kita juga kebanyakan memang teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, tapi meskipun beberapa juga yang sudah lulus ya sebelumnya gitu. Itu kan kadang-kadang kita mesti deal-dealan juga dengan waktu. Pas mereka lagi kuliah ya udah akhirnya kelasnya sore gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya MSIB ini salah satu problem itu terpecahkan gitu loh. Jadi kita kedepannya akan lebih leluasa. KBKM-nya sendiri dengan kolaborasi dengan MSIB ini akan lebih leluasa untuk membuat kelas, membuat kurikulum, membuat silabus, karena kalau teman-teman mahasiswa juga akan mendapatkan bukan cuma untuk dirinya pribadi, maksudnya pribadi dalam pengertian di luar kampus, tetapi juga bisa untuk nilai di kampus gitu. Ya betul, karena kan kayak punya sertifikat baru nih, kayak punya pedoman, nih saya lulusan ini loh gitu, atau mungkin saya graduate dengan MSIB itu dia akan juga bisa diakui sebagai nilai untuk kampus. Jadi dia mengikuti kegiatan KBKM bisa menjadi nilai di kampusnya, jadi bukan menjadi sesuatu yang terpisah lagi nih. Betul, sekali betul. Mendayung, apa istilahnya? 2-3 pulau itu maksudnya. Jadi waktunya juga lebih lama gitu sih. Waktunya juga akan lebih lama. Kalau kemarin kan karena itu tadi kan kita mesti ngakal-ngakalin antara kegiatan-kegiatan lain, karena ini udah terintegrasi sama kegiatan kampus, waktunya bisa lebih lama. Ya kalau 1 semester kan, kalau tadi kan sebulan nih. Sebulan. 1 semester mas, di Papua gitu misalnya. Waduh, enak banget tuh pasti. Nah itu dari sisi mentor KBKM. Nah, kalau dari Kak Septi sendiri, dari sisi si peserta KBKM, sebetulnya harapannya apa sih untuk kedepannya KBKM ini? Sebenarnya kalau untuk harapan mungkin hampir terjawab tadi sama Mas Berto ya. Kalau misalkan nanti bakal diintegrasikan sama Kampus Merdeka. Soalnya memang problem dari teman-teman juga waktunya, bentar ya aku kuliah dulu gitu-gitu kan. Jadi emang agak tersita. Tapi kalau digabungin kan jadinya asik gitu. Jadi ya harapannya kedepannya inovasi-inovasi tadi bisa terus dijalanin. Terus yang 2022 ini karena emang metodenya menurut kita teman-teman peserta itu udah tepat, ya nanti di 2023 di next ini juga seperti ini gitu. Karena sebenarnya problematika yang sebelum-sebelumnya itu ya kita kebingungan di tim. Jadi kadang-kadang udah semangat ternyata kita nyari timnya pusing, terus dapet timnya yang nggak sevisi, kayak gitu sih Mas. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Septi dan juga Kak Berto atas waktunya. Baiklah Sobat Budaya, demikian highlight KBKM 4 tahun kita dengan obrolan-obrolan seputar kilas balik keseruan pelaksanaan, antusiasme para mentor, peserta, dan juga warga desa, dan juga harapan-harapan yang baik tentunya kepada KBKM ke depannya. Yuk kita like and subscribe, dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa!